Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya akan membuat video tentang penetapan tujuan organisasi. Nah, di sini dikatakan misi dan tujuan organisasi. Misi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Misi suatu organisasi adalah maksud khas dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar. Di sini juga misi merupakan perwujudan dasar filsafat para pembuat keputusan strategik perusahaan, mencerminkan konsep diri perusahaan serta menunjukkan bidang-bidang produk atau jasa pokok dan kebutuhan langganan utama yang akan dipuaskan perusahaan. Oke, selanjutnya misi dan tujuan organisasi. Ed Zioni atau modern organisasi mengatakan suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang, di mana organisasi sebagai kolektivitas mencoba untuk menimbulkannya. Di sini unsur penting tujuan, yang pertama hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang, yang kedua usaha-usaha atau kegiatan sekarang diarahkan, Terus tujuan terdiri, yang pertama tujuan umum atau khusus, atau sama dengan tujuan strategik. Terus ada tujuan akhir atau antara, Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi penetapan tujuan strategik. Nah, di sini ada misi dasar organisasi, yang kedua nilai-nilai yang dipegang manajer, yang ketiga, kekuatan dan kelemahan organisasi. Yang keempat, data kesempatan dan ancaman lingkungan organisasi. Ini dia, kita dapat lihat gambarnya di sini, misi dan misi. Misi organisasi. Terus misi organisasi ini, di sini ada juga nilai manajer puncak, nih gambarnya, Dia tujuannya, misinya untuk tujuan-tujuan strategik, Terus ada nilai manajer juga untuk mencapai tujuan-tujuan strategik. Terus ada kekuatan dan kelemahan organisasi. Nah, di sini juga untuk mencapai tujuan strategik. Terus ada kesempatan dan ancaman dalam organisasi, ini juga berkaitan dengan tujuan-tujuan strategik tadi, Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penetapan tujuan-tujuan strategik, Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhinya, Terus selanjutnya fungsi tujuan organisasi. Pertama, pedoman bagi kegiatan, ini fungsinya sebagai pedoman, fungsi tujuan organisasi tadi. Terus sebagai sumber legitimasi, Nah, ini sebagai sumber legitimasi. Yang ketiga, standar pelaksanaan. Nah, jadi fungsi tujuan tadi itu, fungsi tujuan organisasi tadi untuk kita bisa membuat standar dari pelaksanaannya tadi. Terus sumber motivasi. Nah, jadi bagaimana supaya kita bisa memotivasi orang. Ini sumbernya, Terus ada dasar rasional pengorganisasian. Selanjutnya klasifikasi tujuan. Nah, di sini Perrow mengatakan organizational analysis, atau klasifikasi tujuan dari sudut pandang mereka yang berkepentingan, terdiri dari yang pertama tujuan masyarakat atau societal goals. Yang kedua tujuan keluaran atau output goals. Yang ketiga tujuan sistem atau system goal. Yang keempat tujuan produk atau product goals. Terus yang kelima tujuan turunan atau
derived goals. Ya, itu dia klasifikasi dari tujuan tadi ya, yang dikatakan oleh C. Perrow ya. Terus Perrow menekankan bahwa organisasi mempunyai yang pertama tujuan berganda yang sering bersaing ya. Terus juga tujuan yang kadang-kadang bertentangan ya. Terus ada juga tujuan yang tidak saling berpisah. Oke, selanjutnya ada proses penetapan tujuan. John E. Peirce II dan Richard B. Robbins, Strategic Management atau Strategi Formulation and Implementasi, unsur dasar penetapan tujuan. Yang pertama, barang dan jasa dapat memberikan manfaat. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, teknologi digunakan dalam proses produksi, menekankan biaya dan kualitas bersaing. Yang keempat, kerja keras dan dukungan sumber daya dapat meningkatkan pertumbuhan organisasi dan meningkatkan laba. Yang kelima, pelayanan manajemen dapat memberikan public image. Yang keenam, dengan konsep diri yang dapat dikomunikasikan dan ditularkan kepada para karyawan dan pemegang saham. Ini dari proses penetapan tujuan. Oke, selanjutnya ada bidang-bidang tujuan. Peter F. Drucker, The Practice of Management, bidang pokok perusahaan harus menetapkan tujuan. Yang pertama, posisi pasar. Yang kedua, bagaimana produktivitasnya. Yang ketiga, bagaimana sumber daya fisik dan keuangan. Yang keempat, ada profitabilitas. Yang kelima, ada inovasi. Yang keenam, ada prestasi dan pengembangan manajer. Yang ketujuh, ada prestasi dan sikap karyawan. Yang kedelapan, ada tanggung jawab sosial dan publik. Jadi, ini bidang-bidang tujuan ya dari perusahaan tadi ya, harus ditetapkan. Selanjutnya, perumusan tujuan. Nah, ini konsepsi tujuan sama dengan proses tawar-menawar, sama dengan rumusan tujuan. Rumusan tujuan yang efektif. Di sini pertama, melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. Nah, jadi perumusan tujuan tadi, tujuan yang efektif ya, kita melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan tadi. Ya, terus manajer puncak bertanggung jawab menurunkan tujuan-tujuan pada level bawah. Ya. Jadi manajer puncak bertanggung jawab bagaimana setiap lini tadi itu dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang telah dibuat ya, diturunkan ya. Bidang pemasaran mungkin ada targetnya sekian, yang keuangan, yang operasional berapa produksinya, itu ada target-target yang harus dicapai yang di bagian lini bawahnya. Terus tujuan harus realistik dan selaras dengan lingkungan internal dan eksternal. Terus yang keempat, tujuan harus jelas, beralasan dan bersifat menantang para anggota organisasi. Terus yang kelima, tujuan umum dinyatakan secara sederhana, mudah dipahami dan diingat oleh para pelaksana. Terus yang keenam, tujuan fungsional harus konsisten dengan tujuan umum. Terus yang ketujuh, manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan dan merubah dan memperbaiki sesuai dengan perkembangan lingkungan. Ya, itulah cara-cara dalam perumusan tujuan. Oke, selanjutnya, nih proses perumusan tujuan. Ini dapat kita lihat ya, koalisi eksternal. Koalisi eksternal ini yang koalisi dari luar ya, dari luar perusahaan ya, pemegang saham dan pemilik modal, penyelia, langganan, masyarakat dan lain-lainnya. Terus ada koalisi internal. Ini di dalamnya meliputi manajemen, manajer dan karyawan dan lain-lain ya. Terus ada tujuan individu vs organisasi. Terus ada manajer pelaksana eksekutif. Ini disebut
sistem nilainya. Terus tercapailah tujuan tadi ya. Nah, ini di sini juga dijelaskan bagaimana tentang manajemen by objective atau MBO. Nah, jadi kita kenal MBO ya, manajemen by objective. Diperkenalkan pada tahun 1954 oleh Peter Drucker. The Practice of Management. MBO merupakan penetapan prosedur formal atau semi formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan oleh kegiatan dalam kurung langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan tadi. Jadi istilah manajemen by objective, nah ini ada beberapa istilah ya. Manajemen berdasarkan sasaran, terus manajemen berdasarkan hasil, terus ada manajemen by result, terus ada goals management, terus ada work planning and review, terus ada goal and control, terus ada joint target setting. Oke, selanjutnya esensi dari MBO adalah pertama penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahan yang bekerja sama ya. Jadi ini penetapan tujuan-tujuan umum oleh para manajer dan bawahan yang bekerja sama, esensi dari MBO tadi. Yang kedua, penentuan bidang tanggung jawab umum, bidang tanggung jawab utama setiap individu dirumuskan dengan jelas dalam bentuk hasil-hasil yang dapat diukur. Yang ketiga, penggunaan ukuran-ukuran tersebut sebagai pedoman pengoperasian satuan kerja dan penilaian sumbangan masing-masing anggota. Juga di sini Peter Drucker menekankan pada hubungan tujuan individu dan tujuan umum. Penerapan MBO adalah untuk mencapai efisiensi operasi seluruh organisasi melalui operasi yang efisien dan integrasi bagian-bagiannya. Terus sukses penerapan MBO didasarkan pada dua hipotesa. Nah, jadi ini ada sukses ya. Yang dikatakan sukses, yang pertama, bila seseorang melekat secara kuat pada suatu tujuan, dia akan bersedia mengeluarkan usaha lebih untuk meraihnya dibandingkan bila seseorang yang tidak terikat. Yang kedua, kapan saja seseorang memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk membuatnya terjadi. Ya, itu dua sukses penerapan MBO ya, yang berdasarkan hipotesa tadi ya. Terus ada tujuan dapat diukur secara, ini ada dua ya, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif ini meliputi volume produksi, laba dan biaya. Terus ada juga kualitatif ya, meliputi rencana pemasaran dan hubungan langganan. Ya. Oke, selanjutnya nih, unsur-unsur umum atau aspek pokok proses MBO yang efektif. Nah, di sini ya pertama komitmen pada program. Yang kedua penetapan tujuan manajemen puncak. Nah, terus tujuan-tujuan perseorangan. Terus ada partisipasi, terus ada otonomi dalam implementasi rencana, terus ada peninjauan kembali prestasi. Nah, ini kita juga dapat lihat gambar dari proses MBO tadi ya. Yang pertama, atasan dan bawahan berdiskusi ya dan membicarakan tanggung jawab penting ya, tanggung jawab penting jabatan atasan ya. Yang kedua, atasan dan bawahan berdiskusi dan mencapai persetujuan tentang komponen-komponen kunci efektivitas jabatan bawahan. Yang ketiga ya, atasan dan bawahan menyetujui tujuan-tujuan pelaksanaan tertentu yang dapat diukur untuk bawahan. Yang keempat, atasan dan bawahan bertemu secara periodik untuk bersama-sama mengevaluasi
kemajuan bawahan. Ya, yang kelima, terus atasan dan bawahan bertemu untuk meninjau kembali tingkat prestasi bawahan keseluruhan. Ya, ini dilakukan tahunan atau setengah tahunan ya, atau 6 bulanan ya. Oke, selanjutnya, nah ini dapat kita lihat kekuatan MBO, Manajemen by Objective. Nah, ini Henry L. Tosi dan Stephen J. Carroll mengatakan managerial reaction to management by objective, dan James Stoner mengemukakan kekuatan program MBO. Nah, ini ada meliputi 5 ya kekuatannya ya, memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, terus membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga, memperbaiki komunikasi antara manajer dan bawahan. Yang keempat, membuat para individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Yang kelima, membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Bawahan, nah di sini bawahan mengetahui kualitas pekerjaan mereka dalam hubungannya dengan tujuan organisasi. Ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui tentang kekuatannya. Sekarang kita lihat kelemahan dari MBO tadi. Ya, kelemahan yang pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO yaitu konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik MBO. Yang kedua, kelemahan yang seharusnya tidak ada tapi sering dijumpai dalam pengembangan dan implementasi program MBO. Ya, itu dia kelemahan dari MBO. Oke, selanjutnya kategori kedua menyangkut beberapa masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses. Ya, nah ini dia ya. Pertama, gaya dan dukungan manajemen. Terus penyesuaian dan perubahan. Terus yang ketiga, keterampilan antar pribadi. Terus yang keempat, deskripsi jabatan. Yang kelima, penetapan dan pengorganisasian tujuan. Yang keenam, pengawasan metode pencapaian tujuan. Yang ketujuh, konflik antara kreativitas dan MBO. Ini ya, kategori kedua yang menyangkut beberapa masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO-nya sukses ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia, membuat MBO efektif. Nah, unsur-unsur yang diperlukan, bagaimana efektivitas MBO yang diperlukan oleh manajer tingkat atas menurut Henry L. Tosi dan Stephen J. Carroll. Managerial reaction to management by objective adalah ya, yang pertama ya, mendidik dan melatih manajer. Jadi harus dilakukan peningkatan kemampuan dari manajer tadi ya. Terus bagaimana merumuskan tujuan secara jelas. Nah, jadi kita harus membuat tujuan tadi secara jelas supaya apa-apa yang akan dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik ya. Apa-apa yang udah dibuat dapat dilaksanakan dengan baik karena dia tujuannya tadi jelas ya. Terus 3, menunjukkan komitmen manajemen puncak secara kontinu. Terus yang keempat, membuat umpan balik efektif ya. Terus yang kelima, mendorong partisipasi. Demikian video kali ini ya saya buat, semoga bermanfaat. Bila ada yang ingin ditanyakan silahkan di chat di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.